Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Sigit Nurwanto. Kali ini di channel Sigit Nurwanto akan bercerita tentang kisah pertemuan Dajjal dengan iblis di istana setan. Tapi sebelum ke cerita, saya Sigit Nurwanto mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan saya tidak akan bosan mengajak semua, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negara Indonesia, negara kita tercinta ini cepat terlepas dari teror virus corona. Terima kasih dan kita langsung ke cerita. Setelah diusir oleh Nabi Musa, Samiri atau Dajjal mulai mengembara sendiri melalui jalan-jalan di Sina, menjauhi Nabi Musa dan kaumnya. Lalu, satu ketika dia duduk-duduk di puncak suatu gunung tinggi, memperhatikan orang-orang yang sedang pergi menaiki perahu di lautan. Dia berharap dapat menumpang perahu mereka untuk pergi ke negeri mana saja yang ingin dikunjunginya. Pertama, dia pun pergi ke sebuah negeri yang dikenali dengan nama Bilad Al-Gal, yang bermakna negeri makmur. Dia tinggal di situ buat sementara. Kemudian dia pergi menuju kabilah-kabilah Al-Bulgar. Kemudian tinggal agak lama dengan penduduk-penduduk Al-Arwal. Sebenarnya sebelum Christopher Columbus sampai di Amerika Utara, Dajjal sudah sampai terlebih dahulu, 7 abad lebih dahulu daripada dia. Dajjal berada di Amerika Selatan dan sedang melakukan sesuatu untuk kepentingan dirinya, bertempat di Puerto Rico. Dajjal berencana mau menjadikan antara Puerto Rico dan Pulau Bermuda sebagai bentuk piramid sebagaimana piramid Firaun. Dia mau piramidnya lebih besar pengaruhnya daripada piramid Firaun. Dajjal mau puncak bagi piramidnya itu terletak di dirinya sendiri, yaitu sebagai kota Bomo, kota yang ditunggu-tunggu. Dia pun mulai mengirim orang-orangnya sebagai pedagang ke beberapa negara di dunia. Sebenarnya, pedagang-pedagang itu adalah mata-mata yang mengumpulkan segala maklumat, mengumpulkan segala gambar, dan mengutip berita dan maklumat untuk Dajjal. Pada abad ke-8 Masehi, bersama dengan abad kedua Hijrah, Dajjal berlayar menggunakan kapal yang menggunakan tenaga matahari di segitiga Bermuda. Dia berencana untuk mengunjungi pantai Florida. Tetapi di tengah malam yang gelap gulita itu, dia melihat cahaya dari arah kejauhan. Cahaya itu semakin dekat. Dari pancaran cahaya itu terlihat bayangan istana dari kaca, seolah-olah istana kristal. Pengawal-pengawal Dajjal pula terlihat seperti makhluk berkepala anjing dan keledai dari kilauan cahaya itu. Mereka bercakap-cakap dalam bahasa yang dia bertemu tidak faham. Dajjal pun berkata kepada pengawalnya, "Apa yang aku lihat ini?" Mereka menjawab, "Wahai Tuhan kami hanya melihat cahaya dan mendengar bisikan. Coba Tuhan, kabarkan kepada kami apa yang Engkau lihat, karena kami tidak dapat melihatnya. Engkau adalah Tuhan kami dan melihat apa yang kami tidak lihat." Dajjal menjawab, "Baiklah, itu adalah tugas aku." Kemudian dia pun mengeluarkan beberapa jenis bahan dari biliknya di atas kapal itu dan mencampurkan bahan-bahan itu. Setelah itu, semua orang bisa melihat seolah-olah ada gunung bercahaya atau binatang liar berbadan besar yang bersinar-sinar. Dia juga melihat seluruh makhluk yang mengelilingi istana itu dalam keadaan berjaga-jaga, dan kelihatan mereka berjalan tergesa-gesa masuk ke dalam istana itu. Ada setengahnya pula terbang menjauhi istana itu dan menjauhkan diri dari kapal Dajjal yang semakin mendekat dengan istana itu. Bertambah aneh lagi, setelah kapal Dajjal rapat, pengawal-pengawal Dajjal mulai menguap dan tertidur seolah-olah mereka dibius dengan obat bius. Dajjal pun turut menguap dan secara tidak dia sadari
Dia pun menutup hidung dan mulut dengan tangan dan bersiap-siap untuk masuk ke dalam istana yang membingungkan dia itu. Ketika masuk ke dalam, dia amat terkejut melihat beratus-ratus makhluk mirip seperti anjing, keledai, kucing, dan ular mengelilinginya sambil tunduk sebagai tanda hormat. Salah satu makhluk di antara mereka mau maju ke depan untuk mengulurkan tangan. Mereka semuanya berwarna hitam. Bulu-bulu mereka hitam. Makhluk itu berbicara dalam bahasa yang dia tidak pernah ia dengar, tetapi dia paham. Sebagaimana manusia bercakap dengan manusia lain dengan bahasa masing-masing. Antara makna percakapan makhluk itulah, Raja Agung memintamu. Dia adalah Tuhan alam ini. Malam ini engkau menjadi tamunya untuk mengikat ikatan cinta dan menjalin satu kerjasama. Engkau menjadi raja yang boleh dilihat, sementara dia menjadi raja yang tidak boleh dilihat, yakni tersembunyi. Dajjal mengerti dengan seluruh perkataan itu. Lalu dia melalui celah-celah makhluk yang sedang berkumpul itu. Sementara itu syaitan-syaitan dengan jumlah yang banyak sekali mencoba hendak mendekatinya. Bukan sedikit jumlah syaitan itu, hampir berjuta-juta. Dari sekecil sebesar semut sehingga sebesar lebah, sebesar jari, sebesar tapak tangan, dan ada yang panjang sampai seukuran dengan manusia. Mereka menari-nari dan menyanyi lagu, dia sendiri tidak paham. Tetapi Dajjal tahu mereka semua sedang bergembira. Kegembiraan mereka itu amat luar biasa, seperti sangat gembira mendapatkan sesuatu. Dajjal terus maju ke depan dan terus maju ke mimbar yang besar. Di situ terpampang gambar-gambar setan yang berbagai ukuran dan bentuk. Ada gambar binatang yang dikenali oleh manusia, ada yang tidak dikenali. Paling aneh sekali, gambar seekor monyet yang tertulis kata-kata yang khusus untuk manusia dan jin. Tiba-tiba mereka menyuruh Dajjal berhenti di hadapan salah satu makhluk yang sedang tunduk dan meminta yang lain pun tunduk sambil masuk menghadap tuan besarnya. Dajjal tidak mau tunduk walaupun yang lain semuanya tunduk. Mereka pun berbisik kepadanya, tunduklah, karena ini adalah etika untuk masuk bertemu raja yang menjadi Tuhan. Dajjal menjawab, aku adalah raja yang menjadi Tuhan. Lalu yang lain itu pun terus tunduk dan meninggalkan dia sendiri. Akhirnya Dajjal masuk sambil duduk. Dia mendapati dirinya berada dalam satu ruangan yang luas dan gelap. Kemudian ada cahaya jingga tua bersinar dari sisinya. Selepas itu tiba-tiba saja dia dapati ruangan itu diterangi oleh cahaya seperti api. Kemudian dia dapati dia berhadapan dengan satu makhluk yang buruk rupanya dan sangat menyeramkan apabila dipandang. Iblis itu mendekatkan diri kepada Dajjal dan mereka berjabat tangan. Iblis berkata, wahai manusia tanda kiamat, aku telah menantikanmu sejak jutaan tahun. Aku telah membuat persiapan untuk sejak kemunculan Nabi dari Arab ini, untuk kita hancurkan umatnya yang menghadang dan merintangi kami. Permusuhan antara kita dan mereka tidak akan hilang, entah mereka yang menang atau kita yang menang. Kalau kita menang, kita telah mengalahkan Allah. Kalau kita mengalahkan Allah, kita menjadi Tuhan bersamanya, yang tidak ada sekutu bagi kita. Itulah saatnya kita mencipta sebagaimana Dia menciptanya. Jika tidak, katakanlah padaku dari mana Allah mendatangkan makhluk-makhluk ini dan menciptakannya dari Kaf dan Nun. Pasti dia belajar dari Tuhan yang sebelumnya dan dapat memahami rahasia-rahasianya. Kemudian dia mengkhianatinya dan menciptakannya ini dengan apa yang diketahuinya dari rahasia-rahasia itu. Aku dan engkau dapat mencapai apa yang telah diciptakannya hanya dengan memusnahkan umat ini. Allah telah mengampunkan nabi mereka atas dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang, memberi ke mereka malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, memberi mereka tempat wukuf di Arafah. Mereka kembali dari Arafah bagaikan dilahirkan kembali oleh ibunya, memberi mereka istighfar, permohonan ampun,
Dan lalu Dia pun menerima ampunan mereka dan memberi mereka taubat dan menerima taubat mereka selama belum sekarat. Dia telah memuliakan mereka, lantas mengapa kita tidak menguasai dan menghancurkan mereka dengan keinginan yang rendah dan cobaan hidup berupa harta anak wanita emas, hukum kekuasaan dan kedudukan. Kita kirim pada mereka para pembantu kita dari kalangan syaitan, jin manusia untuk menghancurkan mereka semua serta mengoyak Al-Quran yang ada dalam dada mereka sehingga mereka menjadi Islam hanya pada masanya saja. Kita jadikan orang-orang Yahudi, bangsamu itu, sebagai pemegang kepemimpinan serta penerima korban dan tebusan sehingga mereka menetapkan pajak dan memperoleh apa yang dijanjikan pada mereka untuk menguasai Palestina. Dengan begitu, mereka menjadi penguasa seluruh dunia. Aku menjadi sahabatmu yang tersembunyi dan sekutumu di atas arsy dan kekuasaan.